Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Wah Kak, hari ini hari Minggu ya Kak? Kalau hari Minggu berarti waktunya kita untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu apa Kak? Hari Minggu hari yang mulia. Yuk adik-adik kita bagi berdiri, kita nyanyikan lagu hari Minggu. Hari yang mulia. Minggu kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini. Tuhan yang sudah memberikan hari yang cerah untuk kami. Sebentar Tuhan, kami akan mulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong kami, agar kami bisa dengan sikap yang baik. Tuhan pimpin sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah Kak, meskipun kita masih belajar di rumah, tapi kita jangan lupa Kak sama janji kita kepada Tuhan bahwa kita mau jadi anak sekolah minggu yang melalui perkataannya, kata dan karya kita persembahkan sama Tuhan. Yuk adik-adik kita mau ikatkan sekali lagi untuk menyanyikan lagu Masalah Minggu. Adik-adik, tadi kita sudah janji ya bahwa materi para kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, kadang kita lupa, kita nggak melakukan janji itu kepada Tuhan. Nah, kita saat ini mau mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dikhususkan bersatu. Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Kadang kami berjanji untuk menjadi yang Tuhan yang taat, yang baik, tapi terkadang kami tidak melakukannya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni juga kata-kata kami, sikap kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, ampuni kami juga terkadang kami tidak percaya dan mengerti pertolongan Tuhan. Tuhan, inilah tangan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah Kak Diana, tadi kan kita sudah minta ampun sama Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan mengampuni kita. Tapi kita nggak mau berhenti cuma sampai minta ampun Kak. Kita mau melakukan kehendaknya. Caranya gimana Kak? Caranya kita melakukan firman Tuhan. Berarti sebelumnya kita mau dengerin firman Tuhan dulu ya Kak. Agar setiap langkah kita Tuhan yang pimpin. Yuk adik-adik kita menyanyikan lagu Tiap Langkahku sebelum mendengarkan firman Tuhan.
kami sungguh mengucap syukur Tuhan, sama seperti lagu yang baru kami nyanyikan. Kami mau Tuhan diatur langkah kami oleh-Mu. Oleh karena itu, kami mau mendengarkan firman Tuhan, agar langkah kami boleh seturut dengan firman-Mu. Tuhan, berkati juga kakak yang akan memberitakan firman, biar Tuhan pun yang boleh berikan anugerah untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Dan berikanlah kami hati dan telinga yang siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Salam sehat dan tetap semangat ya. Pagi ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Kitab Yosua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Adik-adik, apakah adik-adik pernah mengalami sesuatu yang baru? Misalnya, dipilih untuk menjadi ketua kelas di sekolah masing-masing. Bagaimana perasaan adik-adik ketika harus menjadi pemimpin bagi teman-teman? Apakah adik-adik merasa ragu, takut, atau gentar? Mungkin adik-adik merasa takut, tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik, atau mungkin juga adik-adik merasa ragu-ragu, takut teman-temannya tidak mau mendengarkan adik-adik. Pagi ini kita akan belajar
tentang seorang yang awalnya ragu dan takut ketika akan melakukan sesuatu yang baru. Dia adalah Yosua, seorang abdi Musa yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Yosua adalah seorang yang berasal dari suku Benyamin. Dia orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Musa sudah menyiapkan Yosua untuk menjadi penggantinya sebelum Musa mati, karena Musa tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk tanah Kanaan. Musa hanya bisa memandang tanah perjanjian itu dari jauh. Musa yang selama ini memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan terus memimpin bangsa Israel sampai kurang lebih 40 tahun mengembara di padang gurun, akhirnya mati. Setelah Allah menyuruh Musa naik ke puncak Bukit Nebo dan melihat tanah Kanaan. Orang-orang Israel sangat sedih karena kematian Musa. Mereka berkabung selama 40 hari. Setelah masa berkabung mereka selesai, orang-orang Israel harus melanjutkan perjalanan untuk masuk tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Allah berfirman kepada Yosua bahwa Allah akan menyertai Yosua sebagaimana Allah menyertai Musa. Namun Yosua merasa ragu dan takut. Bukan berarti Yosua adalah seorang yang penakut. Justru sebaliknya, Yosua adalah seorang yang pemberani. Sudah beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa Yosua adalah seorang yang pemberani dan setia kepada Allah dan juga Musa. Di antaranya, 1. Ketika bangsa Israel akan berperang melawan orang-orang Amalek, Musa menunjuk Yosua untuk menjadi pemimpin, dan orang-orang Israel berhasil memenangkan peperangan tersebut. Kedua, ketika Musa akan bertemu dengan Allah di puncak Gunung Sinai, Musa mengajak Yosua walaupun Yosua hanya menunggu di dekat puncak Gunung Sinai. Dan ketiga, Yosua ikut diutus untuk mengintai tanah Kanaan dan berhasil memberikan laporan yang baik kepada Musa. Itu adalah beberapa hal yang menunjukkan bahwa Yosua adalah seorang yang pemberani dan juga setia kepada Allah. Yosua merasa ragu dan takut untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel karena Yosua sudah sangat mengenal sifat dan karakter orang-orang Israel. Untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel bukan sesuatu yang mudah. Orang-orang Israel sudah terbukti tidak setia kepada Allah dan suka memberontak. Itulah yang membuat Yosua ragu dan takut. Karena itu Allah berfirman kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Kalimat ini disampaikan sebanyak 3 kali supaya Yosua tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan dalam memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Itu adalah pesan pertama yang Allah sampaikan kepada Yosua. Selain itu, adik-adik, Allah juga berfirman kepada Yosua supaya Yosua selalu bertindak hati-hati dalam sikap dan perbuatan dalam memimpin orang-orang Israel masuk tanah Kanaan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri,
tetapi selalu berjalan di jalan Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan siang dan malam. Jangan kecut dan tawar hati, karena Tuhan selalu menyertai Yosua. Asalkan Yosua tetap berpegang pada perintah Tuhan. Akhirnya Yosua berani memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan dengan penyertaan Tuhan. Adik-adik, sama seperti Tuhan yang berjanji untuk menyertai Yosua ketika memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan, demikian juga Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita dalam melakukan hal-hal yang baru pertama kali kita lakukan. Seperti contoh di awal cerita kakak tadi, ketika di antara adik-adik ada yang dipilih untuk menjadi ketua kelas, mungkin adik-adik merasa takut, khawatir tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, atau takut teman-teman tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh adik-adik. Adik-adik jangan takut dan jangan khawatir, karena Tuhan berjanji akan menyertai dan memberikan kemampuan kepada adik-adik untuk menjadi seorang pemimpin. Asalkan adik-adik selalu taat dan setia kepada Tuhan, sama seperti Yosua yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Kalau kita rajin berdoa dan taat kepada Tuhan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, firman Tuhan mengatakan bahwa perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Seperti yang dikatakan dalam Yosua 1 ayat 8. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang terus kami panggil dan kami muliakan dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat kami. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Kami sudah belajar untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin yang tidak takut dan tidak gentar dalam menjalani tugas-tugas kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memimpin kami, asalkan kami terus berpegang pada perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Engkau. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Kak Diana, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menarik ya Kak, bahwa Yosua meskipun masih muda akhirnya mempercaya bahwa Tuhan akan pimpin langkahnya. Kita pun juga begitu Kak, meskipun kita masih muda, masih anak-anak sekolah minggu, kita harus percaya bahwa Tuhan yang akan memimpin langkah kita. Maka dari itu untuk mengingat firman Tuhan kali ini Kak, kita menyanyi sekali lagi Kak. Lagu nyanyi Kak Cendera. Yuk kita nyanyikan sekali lagi. Adik-adik, sudah saatnya untuk kita memberikan persembahan. Nah, persembahannya dikumpulkan di rumah adik-adik masing-masing atau
Boleh minta tolong papa mamanya untuk mengantarkannya ke gereja. Nah, sambil adik-adik memberikan persembahan, kita mau nyanyi Bawalah persembahanmu. Tuhan, inilah sedikit berkat yang kami berikan kepada Tuhan. Kiranya berkat yang kami berikan ini menjadi berkat untuk orang lain, juga dapat berguna untuk gereja kami dan sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Maka kita sudah menyanyi memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan. Sekarang kita mau melakukan aktivitas. Aktivitasnya bisa dilihat di dalam video ini atau bisa dilihat di description box. Nah, jangan lupa untuk adik-adik mengerjakan aktivitasnya lalu dikirimkan ke WA group masing-masing ya. Dan jangan lupa meskipun di rumah aja kita tetap mengerjakan saat teduhnya setiap hari dan diberikan kepada kakak sekolah minggu juga. Nah, nggak berasa kita sudah mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau tetap bersukacita dan tetap semangat dan percaya pada firman Tuhan bahwa Tuhan akan memimpin langkah kita. Sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita mau menyanyikan "Oh Berkati Kami", lalu berdoa dan kemudian kita mainkan Bapa Kita Kasih. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dari awal sampai akhir ibadah ini meskipun secara online. Kami yakin Tuhan yang hadir dalam setiap ibadah kami, sehingga langkah kami pun boleh Engkau terus sertai. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga kami boleh bersukacita kembali bersama-sama. Tuhan, berkatilah kami setelah ibadah ini berakhir. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin agar sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.